Untuk numbur nih memang mancane dengan harap anu kan harap nyerpes kan. Cuman dilem dhisik kan bemper. Nek arep nyerpes jadi ku ora usah dilem lah. Oh, wis tahu dempulan juga. Halo teman-teman, jumpa lagi di Cahaya Abadi Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pengecatan pada kap mesin dan bemper depan mobil Toyota Fortuner ini ya. Dan untuk kap mesin serta bemper depan mengalami penyok pada bagian depan ya. Dan untuk bemper depannya mengalami sobek pada bagian support bumper ya. Namun untuk proses pengetokan atau pendembulan tidak kita sertakan ya teman-teman. Hanya kita spill sedikit saja tadi di awal video ya. Karena tujuan kita adalah untuk sedikit berbagi pengalaman mengenai cara mengecat basah, glossy dan tidak meler ya. Atau tidak lewer ya teman-teman. Baiklah teman-teman, langsung saja kita eksekusi proses pengerjaannya ya. Baiklah teman-teman, seperti biasa sebelum kita melakukan pengecatan, kita bersihkan dulu permukaan dengan menggunakan degreaser ya teman-teman. Di sini kita menggunakan degreaser dan mengaplikasikannya dengan menggunakan botol spray ya teman-teman. Kalau sebelumnya kita mengaplikasikan hanya dari kemasannya, lalu kita tuang di lap atau kita spray dengan spray gun. Namun kali ini kita sudah memiliki botol spraynya ya teman-teman, atas rekomendasi dari teman-teman kita juga ya, yang ada di kolom komentar pernah merekomendasi botol spray ini ya, yang harganya lumayan murah namun tetap tahan solvent ya teman-teman. Baiklah teman-teman, sebelum kita lakukan pengecatan atau sebelum kita melakukan cat dasar, kita bersihkan dulu permukaan menggunakan tecklot ya. Tecklot bertujuan untuk membersihkan permukaan dari debu ya teman-teman. Dan ini mencegah cat mudah drop ya, atau catnya terserap oleh debu ya teman-teman. Sehingga kita bersihkan dulu dengan tecklot ini ya, agar fungsi dari cat itu sendiri lebih maksimal ya teman-teman. Baiklah teman-teman, kembali ke pembahasan pokok kita tadi mengenai bagaimana caranya mengaplikasikan cat yang glossy, basah, tanpa meler atau tanpa turun catnya ya. Itu sebenarnya tidak susah ya teman-teman. Kita lakukan seperti biasa ya, sebagaimana mestinya dari awal sampai tahap clear coat nanti. Kita aplikasikan catnya secara maksimal ya, benar-benar maksimal ya. Jangan terlalu encer, karena jika terlalu encer, catnya akan mudah meresap ya teman-teman. Tidak menimbulkan glossy ya, atau tidak menampilkan kilapnya secara maksimal ya teman-teman. Namun jangan juga terlalu kental ya. Ikuti saja petunjuk dari kemasan cat itu sendiri ya teman-teman. Jika produknya agak kental, biasanya menggunakan thinner satu-satu ya, satu thinner satu cat ya. Namun jika catnya sedikit encer, kita menggunakan hanya 70% thinner ya teman-teman. Namun ada juga produk cat yang lebih encer lagi ya teman-teman, hanya menggunakan thinner 50% saja catnya sudah encer ya. Namun catnya biasanya lebih cepat nutup ya teman-teman.
fungsi daya tutupnya lebih maksimal biasanya. Nah, dengan demikian kita aplikasikan secara merata, jangan ada kulit jeruk. Caranya agar tidak kulit jeruk pada permukaan cat, jaga angin kompresor jangan sampai tekor ya teman-teman. Jangan sampai angin kompresornya begitu di tengah panel itu angin kompresornya mengurang ya. Nah, itu akan menyebabkan cat bertekstur kulit jeruk ya teman-teman. Seperti misalnya kita menyepray tanpa angin ya, maka yang keluar hanya catnya saja ya. Jadi catnya akan numpuk-numpuk seperti tumpahan air ya teman-teman, tumpahan cat lah ya. Jadi tidak dispray secara maksimal oleh angin ya. Itu penyebab dari kulit jeruk itu sendiri ya teman-teman. Baiklah teman-teman, jika sudah benar cara pengaplikasiannya, namun tidak cukup hanya di situ saja ya teman-teman. Usahakan permukaan jangan kasar ya. Kalau permukaan kasar biasanya kita nanti menyepray clearnya sedikit agak ditumpuk ya. Karena merasa clear tersebut kurang kilap, dilihat masih kurang kilap, biasanya kita akan ditumpuk lagi ya. Jadi itu bisa menyebabkan meler pada clear coat ya, tidak dapat menahan beban sehingga clear coatnya akan jatuh ya. Baiklah teman-teman, selain dari beberapa hal tadi, perlu juga diperhatikan saat pengaplikasian clear coat ya teman-teman. Untuk pengaplikasian clear coat, diusahakan jangan terlalu dekat ya spray gunnya ya. Karena jika terlalu dekat sedikit saja, itu akan berdampak clear coat menumpuk ya di salah satu bagian ya, permukaan bodi mobil ketika kita narik spray gunnya ya. Biasanya ada spot-spot tertentu kita kurang kontrol ya teman-teman, sehingga membuat clear coat tersebut numpuk dan mengakibatkan meler ya, atau mengakibatkan clear coatnya turun ya. Dan untuk jarak idealnya untuk pengaplikasian clear coat itu dari 15 sampai 20 cm ya teman-teman, untuk jarak spray gun ke permukaan panelnya. Dan selain itu juga saat narik spray gunnya jangan terlalu lama ya, terlalu lambat ya. Karena kebanyakan dari kita tidak kontrol di bagian penarikan spray gun tersebut ya. Terkadang kita cepat, terkadang lambat ya. Kalau terlalu cepat biasanya permukaan tidak glossy ya teman-teman, sehingga tidak basah ya. Kalau terlalu lambat itu mengakibatkan clear coat numpuk juga ya. Jadi jangan terlalu cepat dan jangan terlalu lambat ya teman-teman. Dikira-kira saja ya teman-teman. Kira-kira clear coatnya sedikit encer, maka kita harus tarik lebih cepat ya. Jika clear coatnya agak kental ya, kita tariknya agak lambat ya teman-teman. Selain dari itu, kita harus menjaga jeda dari layer ke layer clear coat itu sendiri ya teman-teman. Jika kita menggunakan 3 layer clear coatnya, kita harus menjedahnya antara layer minimal 10 menit ya teman-teman. Karena masa kering clear coat itu sedikit lebih lama ya, tergantung dari produk itu sendiri ya, dan tergantung dengan thinner yang kita gunakan juga ya teman-teman. Jika kita menggunakan thinner slow reducer, maka biasanya pengeringan lebih lama ya teman-teman, sehingga kita membutuhkan waktu minimal 15 menit ya, 10-15 menit. Karena jika kita terlalu cepat jedahnya, maka itu akan menyebabkan clear coat jadi turun ya teman-teman. Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah selesai tahap base coat ya, dan kita sudah memasuki tahap clear coat. Namun sebelum kita naik clear coat, kita bersihkan dulu permukaan menggunakan T-cloth ya teman-teman. Dengan demikian permukaan akan bersih dari overspray dan clear coat akan maksimal ya. Daya lapis clear coatnya fungsinya lebih maksimal ya teman-teman jika kita bersihkan
menggunakan tecload seperti ini ya. Berbeda jika tidak kita bersihkan menggunakan tecload ya. Maka biasanya setelah dipoles, clear coat akan ngasep ya atau ngabut ya teman-teman. Lebih rawan drop ya teman-teman. Selain dari rawan drop, overspray juga rawan menyebabkan clear coat turun ya. Karena jika permukaan kasar terserap oleh debu overspray, maka otomatis kita akan seperti yang kita sebutkan tadi ya di awal-awal video ya, kita akan lebih dominan menumpuk clear coat ya, karena disebabkan oleh permukaan kasar tadi. Jadi kita merasa belum kilap sehingga kita tumpuk lagi ya. Itu salah satu faktor clear coat turun juga ya teman-teman. Baiklah teman-teman, saat ini kita telah mengaplikasikan clear coat lapis pertama ya, atau layer pertama. Untuk layer pertama kita aplikasikan secara merata, tipis namun tetap basah ya teman-teman. Dengan demikian clear coat tidak terlalu menumpuk, sehingga dengan jeda flash off 10 menit itu bisa kering ya, kering maksimal ya. Jadi saat kita aplikasikan layer kedua nanti, kondisi clear coat layer pertama sudah benar-benar bisa ditimpa ya teman-teman. Untuk flash off 10 menit, kira-kira jika kita sentuh dengan tangan, clear coatnya sudah lengket ya, sudah kental dan lengket ya. Kalau kondisinya tebal di layer pertama, biasanya 10 menit clear coatnya masih basah ya teman-teman, masih kondisinya masih terlalu lembek ya teman-teman. Jika kita timpa lagi dengan clear coat layer kedua, maka clear coat layer keduanya akan jatuh ya teman-teman, dan meler ya. Itu yang biasa menyebabkan clear coat itu jatuh ya. Baiklah teman-teman, untuk lapis kedua kita spray basah ya teman-teman. Basah namun tetap dijaga agar tidak numpuk ya. Karena jika numpuk, maka ini akan sangat rawan turun ya teman-teman, clearnya ya. Karena untuk spray basah biasanya clear coat lebih berat ya, lebih berat, cenderung tebal ya teman-teman. Selain dari itu kita harus menjaga overlap dari spray gunnya juga ya teman-teman. Overlap yaitu jarak geser dari spray pertama ke spray kedua ya, atau tarikan pertama ke tarikan kedua ya. Itu jarak gesernya, kalau saya biasanya menggunakan jarak geser overlap di 25% ya teman-teman. 25% itu gesernya jaraknya 25% ya, seperempat dari lebar pen dari spray gun itu sendiri ya teman-teman. Dengan demikian hasilnya akan basah, namun ketebalannya akan terjaga juga ya, sehingga clear coat tidak rawan jatuh ya, tidak rawan meler ya teman-teman. Baiklah teman-teman, yang terakhir perlu diperhatikan adalah tekanan angin dari kompresor itu sendiri ya teman-teman. Kompresor dan spray gun harus balance ya, tekanan angin tidak boleh tekor. Jika teman-teman menggunakan spray gun 1,3 Orion yang seperti saya gunakan, itu tekanan anginnya di antara 29 sampai 35 PSI ya teman-teman. Dan untuk tekanan angin kompresornya di 2 bar ya, itu minimal ya teman-teman. Karena jika di bawah itu dipastikan jika tidak meler bisa juga kulit jeruk ya.
Baiklah teman-teman, proses pengecatan sudah selesai untuk Toyota Fortuner ini ya. Seperti kita lihat hasilnya lumayan basah ya teman-teman. Dan untuk tekstur flat ya, tidak kulit jeruk dan tidak meler juga ya teman-teman. Baiklah teman-teman, terima kasih atas dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.